Scene diawali dengan seseorang yang terjun dengan parasut dan mendarat tepat di mobil yang berada di tengah-tengah kota modern yang bernama Free City, dengan seorang wanita di dalamnya. Pria itu langsung tancap gas untuk menghindari kejaran polisi dan tembakan yang mengarah padanya. Setiap orang yang memakai kacamata melakukan tindakan kriminal dan kekerasan, seperti mencuri, bahkan saling tembak dan membunuh, sepertinya mereka bebas melakukan apa saja. Di sebuah apartemen, seorang pria yang bernama Guy, baru bangun dari tidurnya. Dia melakukan kebiasaan paginya seperti, menyapa ikannya, ganti baju kerja, kemudian dia sarapan sambil menonton TV. Seperti hari-hari sebelumnya, Guy selalu mampir ke kedai kopi untuk memesan kopi krim gula favoritnya. Guy kemudian berjalan menuju tempat kerjanya, dan di tengah perjalanan, dia melihat sebuah sepatu dengan harga $200, yang terpampang di dalam toko. Guy ingin membelinya, akan tetapi setelah dia mengecek saldo rekeningnya, ternyata uangnya hanya $187 saja. Guy pun bertemu dengan sahabatnya, Buddy, dan mereka berjalan bersama untuk bekerja di sebuah bank. Buddy adalah seorang security di bank tempat Guy bekerja. Tepat di depan mereka sedang terjadi keributan, namun mereka tampak biasa saja. Sepertinya, hal itu sudah biasa terjadi di kota ini. Sesampainya di tempat kerja, mereka beraktivitas seperti biasa. Meskipun begitu, sebenarnya Guy mempunyai keinginan untuk memiliki seorang kekasih seperti orang-orang pada umumnya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul gerombolan orang bersenjata api, dan melakukan perampokan di dalam bank. Namun para pegawai bank sepertinya sudah terbiasa dengan kejadian itu. Guy dan Buddy pun tiarap di lantai, sambil terus membicarakan keinginan Guy, tentang impiannya untuk memiliki kekasih. Scene pun berpindah ke sebuah gang sempit, di sana ada seorang wanita yang bernama Molotov Girl, yang sedang bertemu dengan seorang pria bertopeng. Molotov sedang mencari informasi tentang sebuah level rahasia. Pria bertopeng itu kemudian memberikan alamat seseorang yang memiliki data level rahasia tersebut. Akan tetapi, pria bertopeng terus menanyakan tujuan Molotov mencari level rahasia. Molotov pun langsung menembak pria itu hingga tewas. Saat dalam perjalanan sepulang kerja, Guy dan Buddy berpapasan dengan Molotov, perempuan itu berjalan sambil bernyanyi dengan santai. Pandangan Guy pun tak bisa lepas pada Molotov. Guy berkata pada Buddy bahwa wanita itulah yang dia impi-impikan selama ini. Guy sangat ingin berkenalan dengan wanita itu, akan tetapi, Buddy melarang keinginan Guy, karena wanita itu memakai kacamata, dan orang berkacamata tidak akan berkomunikasi dengan orang yang tidak berkacamata, namun Guy tetap saja mengikuti Molotov. Dia berjalan tanpa memperdulikan sekitar, hingga tanpa dia sadari dia melewati rel kereta api. Dan tiba-tiba saja, Guy tertabrak kereta yang sedang melintas. Ternyata semua kejadian tadi hanyalah permainan yang ada di dalam sebuah game online. Molotov Girl adalah karakter game yang dimainkan oleh seorang wanita yang bernama Millie. Setelah logout dari game, Millie melihat iklan game Free City 2 yang akan segera dirilis, namun dia diusir dari kafe tempat dia bermain game, karena sudah terlalu lama dia di sana. Hari ini, Guy kembali terbangun dan melakukan hal-hal yang sama seperti biasanya. Saat mampir ke kedai kopi, Guy mencoba untuk memesan varian kopi yang lain. Sontak hal itu membuat seisi kedai melihat ke arahnya dengan wajah tegang. Akhirnya Guy mengurungkan niatnya, dan tetap memesan kopi krim dan gula seperti biasa. Guy dan semua orang yang tidak memakai kacamata adalah karakter NPC atau no-player karakter dalam game. Mereka akan selalu melakukan aktivitas hal yang sama. Di dalam bank tempat Guy bekerja, kembali terjadi perampokan. Saat Guy dan Buddy tiarap seperti biasa, Guy melihat Molotov yang sedang berada di seberang jalan. Guy ingin mengejarnya, namun Buddy mencegahnya karena dia memakai kacamata. Akan tetapi keinginan Guy sepertinya tidak dapat dibendung lagi. Guy pun berdiri dan menghampiri salah satu perampok dan dia meminjam kacamata milik sang perampok. Sang perampok itu pun langsung menghajar Guy. Guy pun melawan, dan tanpa sengaja, Guy berhasil menembak perampok dan mengambil kacamatanya. Hal ini membuat pemain dari karakter perampok, yakni seorang anak kecil, terheran-heran, bagaimana seorang karakter NPC bisa mengalahkannya. Kemudian Guy menaruh senjatanya dan bergegas mengejar Molotov. Di depan bank, Guy mulai memakai kacamatanya.
Betapa terkejutnya dia, dengan kacamata, dunia seakan berbeda, Gae melihat tulisan dan benda-benda aneh berada di sekelilingnya. Di sebelahnya, terlihat sebuah kotak medkit, namun kacamatanya dilepas, kotak itu tak terlihat. Dengan kacamatanya, Gae menghampiri kotak itu dan tiba-tiba, luka akibat perkelahiannya dengan sang perampok tadi mendadak sembuh. Selanjutnya dia melihat orang yang terjatuh dan sepertinya meninggal, dan dari tubuhnya keluar uang. Gae mendekati uang tersebut dan lagi-lagi Gae sangat terkejut, karena rekening Gae berubah drastis, saldonya bertambah dengan pesat. Kembali di dunia nyata, dua programmer game, yang bernama Kes dan Moser, dibuat heran dengan perilaku seorang NPC yang dapat membunuh karakter player asli dan merebut kacamatanya. Mereka berdua menduga, kalau karakter Gae adalah seorang hacker yang sedang bermain dan sedang meretas game tersebut. Keduanya penasaran dan mereka pun bermain dan mencari keberadaan Gae. Akhirnya Gae dapat membeli sepatu biru impiannya, karena saat ini dia banyak uang. Kemudian Gae melihat ada sebuah pintu di seberang rel kereta api, namun saat ini, Gae sedang diburu oleh polisi dan manusia kelinci, yang ternyata mereka adalah karakter yang dimainkan oleh Kes dan Moser. Mereka mengatakan untuk melepas skin yang menyerupai NPC itu, karena bisa merusak alur cerita dari game ini. Namun Gae bingung dengan apa yang mereka bicarakan dan tidak ingin melawan. Kes dan Moser pun kesal dan menembaki Gae. Gae yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, akhirnya panik dan mencoba melarikan diri. Kes dan Moser terus mengejar Gae. Gae melihat sepatunya yang sepertinya bereaksi aneh, dan Gae dapat melompat tinggi ke lantai atas. Gae belum bisa menyesuaikan diri dengan sepatunya, dia mencoba melompat lagi dan menabrak langit-langit ruangan. Dia terus mencoba dan akhirnya berhasil melompat lebih tinggi. Kedua programmer itu pun kesal, mereka mengubah program di komputernya dan gedung pun bergerak sesuai keinginan mereka. Beberapa waktu kemudian, sepatu yang dipakai Gae itu sepertinya kehabisan energi. Gae terus berlari, dan di kejauhan terlihat tanda exit. Gae berlari menuju tanda exit itu dan sembari mengambil beberapa item yang ada. Gae melompat dan mengakses sebuah fitur yang muncul di kacamatanya. Seketika muncul balon yang melindungi tubuhnya saat terjatuh. Tiba-tiba saja, sebuah mobil polisi muncul dan menabraknya. Akhirnya Kes dan Moser pun lockout. Mereka sangat penasaran dengan Gae, dan mencari info siapa player yang memainkan karakter Gae tersebut. Mereka heran, karena tak ada data player yang kalah setelah Gae mati. Tak menemukan player yang dicari, mereka menduga bahwa itu hanya bug biasa. Kes dan Millie ternyata adalah teman dekat yang dulu pernah bekerja sama membuat sebuah game yang berjudul Life Itself. Mereka memasukkan kecerdasan buatan pada karakter NPC-nya, agar bisa berinteraksi dan berevolusi. Millie mengatakan pada Kes, bahwa game Free City sebenarnya adalah game buatan mereka dulu, namun Kes membantahnya. Kes berdalih kalau game buatan mereka memang dibeli Antoine, dan sekarang hanya disimpan dan tidak dikembangkan, artinya, mereka tidak mendapat royalti. Antoine adalah pemilik dari game Free City, tempat Kes bekerja. Millie mengatakan bahwa program dasar dari Free City adalah dari game yang mereka buat dulu. Kes tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Millie, karena Millie mengatakan tanpa bukti. Namun Millie menjelaskan kalau dia bisa membuktikannya, tapi dia butuh bantuan Kes. Akan tetapi, Kes tidak percaya dengan perkataan Millie, dan menyuruh Millie untuk pergi. Sementara itu di Free City, Gae terbangun untuk beraktivitas, tapi kali ini sangatlah berbeda. Hari ini Gae tidak memakai seragam kerjanya, tapi dia memakai kaos dan pergi keluar. Millie pun kembali login ke Free City. Dia langsung menuju tempat bukti kebohongan Antoine disimpan. Millie mengawasi sebuah rumah milik seorang player yang berhasil menemukan level rahasia yang Millie incar. Tiba-tiba saja, tanpa disadari, Gae sudah berada di sebelah Millie. Hari ini, Gae ternyata sengaja mencari Millie. Penjaga rumah itu kemudian menembaki mereka. Millie buka portal menuju markasnya dengan mengajak Gae. Setelah masuk ke markasnya Millie, Gae kaget dan kagum dengan apa yang dimiliki Millie. Bermacam senjata dan kendaraan canggih terdapat di sana. Saat ini, Millie mengira bahwa Gae adalah seorang player pemula, karena Gae masih level 1, sedangkan Millie sudah mencapai level 195. Millie mengajarkan trik meningkatkan level pada Gae, yaitu dengan membunuh player lain atau merebut senjatanya. Gae tidak tahu
harus memulai dari mana, karena selama hidupnya, dia tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu. Namun Gae bertekad akan melakukan apapun demi bisa dekat dengan Millie. Di percobaan pertama, ketika dia ikut bertarung dengan player-player lain, Gae langsung tertembak dan meninggal. Tak putus asa, Gae terus mencoba, dan usahanya itu pun akhirnya membuahkan hasil. Sedikit demi sedikit, level Gae pun meningkat. Dan di luar perkiraan, ternyata kemampuan Gae sangat luar biasa. Level Gae pun meningkat secara signifikan. Hal itu menjadi sorotan player-player dunia. Para YouTuber gaming di seluruh dunia, penasaran dengan kecepatan meningkatnya level Gae. Mereka bertanya-tanya, siapakah sebenarnya pro player yang memainkan karakter Gae tersebut? Dalam sekejap, Gae menjadi karakter favorit dunia. Karena tidak butuh waktu lama untuk dia mendapatkan level 102. Gae teringat dengan sahabatnya, Buddy. Gae pun mencoba menemuinya di bank. Dan, Gae mengajak Buddy untuk meninggalkan rutinitas yang selama ini mereka lakukan. Namun Buddy menolaknya, karena itu tidak sesuai dengan dirinya. Buddy merasa aneh, kalau harus melakukan rutinitas selain yang dilakukan selama ini. Kemudian seperti biasa, perampok pun masuk ke dalam bank. Dan dengan mudah, Gae bisa melumpuhkan para perampok itu dan mengambil kacamata dan senjatanya. Gae memberikan kacamata itu kepada Buddy, dengan harapan agar Buddy mau mengikuti dirinya. Akan tetapi usaha Gae itu pun sia-sia. Buddy memang lebih nyaman dengan kondisi yang sekarang. Sementara itu, Millie dan Cass akhirnya bekerja sama. Millie memainkan karakter Molotov Girl dan mencoba masuk ke rumah yang sebelumnya dia incar. Dengan bantuan Cass, Millie berhasil memasuki rumah itu dan mengambil data level rahasia. Akan tetapi kedatangan Molotov diketahui oleh para penjaga rumah itu, dan kemudian Millie diserang habis-habisan oleh para penjaga. Pada saat Millie terdesak, tiba-tiba muncul seseorang dengan mengendarai motor, masuk menerobos rumah itu. Sungguh suatu kejutan bagi Millie, karena yang datang adalah Gae. Setelah mereka mengalahkan para penjaga, kemudian muncul karakter-karakter aneh yang datang menyerang mereka. Gae dan Millie pun merasa kewalahan, dan akhirnya mereka melarikan diri dengan menggunakan motor. Namun sungguh sial, data level rahasia yang diambil oleh Millie tersebut tertinggal. Di kantor pusat server game Free City, para karyawan mengeluh karena kedatangan karakter Gae. Mereka sangat ingin menghapus karakter tersebut. Akan tetapi, sang pimpinan, Antoine, melarangnya karena dengan munculnya karakter Gae, game Free City semakin terkenal di dunia, dan akan sangat menguntungkan perusahaan menjelang dirilisnya game Free City 2. Cass sangat penasaran dengan karakter Gae ini, dia menganalisa dan mempelajarinya. Setelah Gae dan Molotov berhasil kabur dari pertempuran tadi, mereka berdua menuju markas Gae. Dan di sana sudah terdapat kendaraan-kendaraan dan senjata-senjata canggih yang telah dikumpulkan oleh Gae. Millie pun penasaran, siapa sebenarnya Gae? Millie menduga, kalau Gae adalah karakter yang dimainkan oleh salah satu karyawan dari perusahaan game Free City sendiri. Namun Gae menolak dugaan itu. Molotov kemudian memperkenalkan diri, bahwa namanya di dunia nyata yaitu, Millie. Dan Gae pun mengatakan kalau namanya di dunia nyata tetap Gae. Kemudian Gae mengajak Millie jalan-jalan ke taman, dan membelikan es krim dengan rasa bubble gum. Millie pun sangat terkejut, karena bubble gum adalah rasa favoritnya. Setelah lama menganalisa karakter Gae, Cass akhirnya menyimpulkan, bahwa Gae bukanlah seorang yang dimainkan oleh player, dan dia yakin, bahwa Gae adalah pemain NPC. Millie dan Gae di dalam game semakin dekat, mereka mempunyai banyak kesamaan. Gae mengatakan bahwa Millie adalah wanita impiannya. Sampai akhirnya, Gae pun mencium Millie. Di dunia nyata, Millie sangat terheran-heran dan kaget setelah dicium oleh Gae, karena dalam game Free City ini tidak ada pilihan fitur untuk mencium. Dalam kebingungannya, Millie pun berpamitan untuk offline. Cass kemudian menemui Millie di rumahnya. Cass mengatakan, bahwa apa yang dikatakan Millie sebelumnya itu benar. Bahwa Antoine telah menggunakan data program mereka dari game sebelumnya, dan dikembangkan untuk membuat game Free City. Ini terbukti dengan munculnya karakter Gae. Mereka berdua memang telah membuat karakter seperti Gae, yaitu karakter NPC dengan kecerdasan buatan.
Millie pun menceritakan bahwa di dalam game, dia telah dicium oleh Guy, dan Cass pun kaget, karena hal itu tidak akan bisa dilakukan oleh NPC biasa. Cass pun teringat, kalau Antoine akan meluncurkan game Free City 2, dan sangat berbeda dengan game Free City yang pertama, yang artinya, semua data di game Free City pertama akan dihapus total. Dan bukti pencurian data yang dilakukan Antoine terhadap data program milik mereka dulu akan hilang. Kembali ke dalam game, Millie menemui Guy dan mengajaknya ke lobi player. Dia mencoba menjelaskan bahwa, semua yang ada di kota ini hanyalah sebuah game. Namun Guy tidak percaya. Kemudian Millie menjelaskan secara perlahan, bahwa Millie dan semua yang ada di lobi adalah player, sedangkan Guy dan semua orang yang tidak berkacamata hanyalah NPC, atau karakter pelengkap dari sebuah game. Guy sangat sedih mendengar hal itu, karena ternyata kehidupannya selama ini hanyalah sebuah permainan dan dia hanya seorang pelengkap saja. Millie memberitahukan, bahwa sebentar lagi game Free City 1 akan segera dihapus, yang artinya kota Free City dan semua yang ada di dalamnya akan hilang selama-lamanya. Guy yang terlalu sedih, terus berjalan tanpa mempedulikan Millie. Sampai akhirnya dia tiba di pantai, dia melemparkan sebuah batu, dan alangkah terkejutnya dia. Ternyata yang dikatakan Millie semuanya adalah benar, bahwa dia selama ini hanya hidup di dalam sebuah permainan. Guy merasa gelisah dan dia ingin menemui Buddy. Kemudian Guy bertanya pada Buddy, bagaimana seandainya dunia ini hanya ilusi? Buddy mengatakan, bahwa dia tidak peduli kalau semua ini hanya ilusi. Menurutnya, yang penting saat ini dia bahagia dan bersyukur hidup di kota dengan masyarakat yang luar biasa, dan dia mempunyai sahabat yang sangat baik seperti Guy. Kata-kata Buddy itu pun membuat Guy merasa terharu. Guy kemudian mengajak Buddy ke rumah player yang menyimpan level rahasia. Ketika mereka berhasil masuk ke rumah tersebut, mereka bertemu dengan pemilik rumah. Mereka sangat terkejut. Namun tak disangka, ternyata player tersebut adalah penggemar berat dari karakter Guy, dan dengan senang hati, player itu memberikan data level rahasia yang dicari Guy, tetapi dia meminta Guy untuk menari dengan gerakan emot. Namun Guy menganggap itu merupakan hal yang konyol dan aneh. Guy dan Buddy pun meninggalkannya. Setelah itu, mereka bergegas pergi menemui Millie untuk menyerahkan data level rahasia tersebut. Millie pun sangat senang menerimanya. Saat ini karakter Guy menjadi trending topik di antara para YouTuber gamer dunia. Mereka terus saja membahas tentang kemunculan karakter Guy yang unik, dan hal ini membuat Antoine kesal, karena masyarakat lebih tertarik terhadap karakter Guy yang ada di game Free City 1, padahal sebentar lagi Antoine akan merilis game Free City 2. Antoine pun menyuruh anak buahnya untuk menghapus karakter Guy, akan tetapi hal itu tidak mungkin karena Guy merupakan karakter NPC, yang merupakan bagian daripada game itu sendiri. Dengan menghapus Guy, maka kemungkinan besar game akan error dan tidak akan bisa dimainkan. Moser kemudian mempunyai ide untuk mereset ulang game, tujuannya adalah menghilangkan memori Guy. Dan Antoine pun menyetujuinya. Di dalam game, Millie dan Guy membuka data level rahasia. Dan ternyata benar, level rahasia ini adalah berisi tentang desain dan data-data dari game yang telah dibuat Millie dan Cass sebelumnya. Dan Antoine menggunakannya untuk mengembangkan program Free City 1. Saat mereka melihat data-data yang ada di level rahasia, kemudian seketika itu semuanya mendadak berhenti, keadaan pun hening. Guy pun keluar untuk melihat keadaan, dan memang tak ada suatu apapun yang bergerak, kemudian perlahan semuanya menghilang dan Guy pun ikut menghilang. Hal ini membuat para player bingung, namun kejadian ini hanya sebentar. Setelah game kembali normal, Millie segera login dan menemui Guy. Millie pun terkejut, ternyata Guy tidak mengingat sama sekali akan dirinya. Ternyata dengan mereset ulang ke pengaturan awal, Guy melupakan semua yang telah terjadi sebelumnya. Kemudian Cass memberitahu Millie, bahwa dengan mereset ulang, tidak akan menghapus kemampuan Guy untuk mempunyai kecerdasan buatan dan beradaptasi. Akan tetapi untuk memulihkan memori itu diperlukan satu pemicu yang kuat agar ingatan Guy kembali bisa mengakses data-data yang sebelumnya. Cass menceritakan kepada Millie, bahwa dia merancang Guy dengan kemampuan untuk tertarik pada karakter wanita seperti Molotov. Karena itulah karakter Guy bisa berkembang setelah bertemu dengan Molotov. Millie pun terus berusaha mengingatkan memori lama Guy, akan tetapi, semua usaha gagal.
Gay sama sekali tidak bisa mengingatnya, dia benar-benar kembali ke pengaturan awal. Setelah hampir putus asa, Millie pun kemudian mencium Gay. Dan sungguh luar biasa, seketika itu juga, Gay mampu mengakses semua data lama yang telah terhapus sebelumnya. Setelah bisa mengingat semuanya, Gay pun mengajak Millie ke apartemennya. Dia menunjukkan sebuah pulau yang hanya bisa dilihat dari pantulan kaca jendela kamarnya. Hal itu membuat Millie tersadar, bahwa Antoine menyembunyikan data rahasia itu di seberang lautan. Kemudian Millie menghubungi Cass untuk meminta bantuan agar bisa menembus pantai. Kemudian, Gay dan Millie mengumpulkan semua karakter NPC yang ada di game Free City 1, Gay menghimbau kepada semuanya untuk melakukan hal yang berbeda dari aktivitas sehari-hari yang selalu monoton. Perdebatan pun terjadi. Awalnya para karakter NPC menolak, namun Gay terus mempengaruhi mereka, dan akhirnya mereka pun sedikit demi sedikit tersadar, dan mereka pun setuju untuk mengikuti arahan Gay. Para player yang sedang bermain pun dibuat terheran-heran, karena tidak ada satu NPC pun yang ada di dalam kota. Hal ini pun menjadikan para YouTuber gamer tersebut sadar, bahwa Gay adalah karakter NPC dengan kecerdasan buatan. Mengetahui hal ini, Antoine semakin pusing dan dia pun tersadar, bahwa ini semua adalah ulahnya Millie. Antoine menginginkan agar akun Millie di-banned. Akan tetapi Moser mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin karena akun Millie adalah akun palsu. Kemudian Antoine mengusulkan untuk memberikan nilai bintang 5 agar dia dikejar semua polisi yang ada di kota. Akan tetapi Moser kembali mengatakan, bahwa itu pun percuma karena semua NPC tidak melakukan sesuai dengan programnya. Dengan penuh amarah, Antoine memberikan instruksi pada Moser untuk membunuh karakter Molotov. Kemudian Moser pun mengotak-atik data agar gedung-gedung ini menyerang Millie. Di tengah serangan, Cass mencoba membantu dengan mengotak-atik data untuk memberikan jalan. Millie dan Gay akhirnya bisa lolos dari serangan tersebut. Antoine kemudian membuat karakter baru yang bernama Dude, untuk memburu karakter Millie dan Gay. Sementara itu Cass bertemu dengan Antoine, Cass pun sadar, bahwa selama ini, dia sudah diperalat oleh Antoine. Ternyata game Free City 1 selama ini adalah perkembangan dari game yang sebelumnya dibuat oleh Cass dan Millie. Kemudian Antoine mencoba memberi kesempatan Gay untuk kerjasama menghentikan aksi Gay. Namun Cass menolak, dia memilih untuk membantu Millie dan Gay menemukan level rahasia dengan membuat jembatan ke seberang pantai. Antoine kemudian menyuruh Moser untuk mengoffline-kan semua player. Selanjutnya yang terjadi adalah, Millie dan semua player menghilang. Cass pun pergi meninggalkan kantornya Antoine. Namun secara diam-diam, ternyata dia menyiarkan aksi Gay di dalam game secara streaming. Semua orang pun bisa menyaksikan aksi Gay di dalam game. Gay dihadang oleh seorang yang mirip dengan wajahnya, namun dengan bentuk badan yang lebih besar dan berotot. Dude menghajar Gay habis-habisan. Aksi ini pun bisa disaksikan oleh orang seluruh dunia, karena disiarkan oleh para YouTuber. Buddy yang baru datang pun tak luput dari serangan Dude. Dengan bantuan kacamata, Gay mencoba melawan dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di kacamata. Kali ini Gay bisa sedikit mengimbangi Dude, akan tetapi Dude masih jauh lebih kuat. Pada saat terdesak, Gay kemudian memasangkan kacamata pada Dude, dan dia pun terkaget-kaget melihat item-item yang indah dengan warna-warni. Dude pun lupa dengan target utamanya, yaitu menghabisi Cass. Dia asik mengambil item-item yang penuh dengan warna-warni. Akhirnya Gay dan Buddy bisa lolos dari Dude. Mereka berlari melewati jembatan menuju seberang pantai. Mengetahui hal itu, Antoine semakin marah, dia mencoba menghancurkan server yang ada di kantor pusatnya. Hal ini mengakibatkan rusaknya data game, yaitu dengan hancurnya gedung-gedung dan jalanan. Melihat hal itu, Moser mencoba menghentikan aksi Antoine, akan tetapi dia malah dipecat oleh Antoine dan mengusirnya.
Di dalam game, Guy dan Buddy berlari melewati jembatan yang mulai hancur. Namun Buddy terpisah dan akhirnya dia ikut hancur bersama jembatan. Kemudian Guy terus berlari menuju ujung jembatan. Dia melompat dan menghilang. Akhirnya Guy bisa mendarat di Pulau Ahasia itu. Dia berhasil memasuki data game level rahasia kepunyaan Millie dan Cash yang dicuri oleh Antoine, dengan selamat. Di kantor pusat, Millie mencoba menghentikan aksi Antoine yang akan menghancurkan semua server miliknya. Millie memberikan penawaran pada Antoine, bahwa dia tidak akan menuntut untuk kasus penipuan yang telah dilakukan Antoine. Millie mempersilahkan Antoine untuk meneruskan proyek game Free City 2, dan tidak akan meminta royalti sepeser pun. Millie hanya menginginkan data game miliknya yang dulu itu kembali. Dan Antoine pun terdiam. Selang beberapa waktu setelah game Free City 2 dirilis, game ini mengalami kerugian karena tidak ada orang yang mau memainkannya. Sedangkan game Free Life milik Cash dan Millie, menjadi game favorit yang sangat digemari di seluruh dunia, karena para player ingin bermain dan berinteraksi dengan karakter NPC yang memiliki kecerdasan buatan. Melihat kedekatan antara Cash dan Millie, Moser akhirnya menyuruh Cash untuk mengungkapkan perasaan cintanya kepada Millie, karena Moser tahu, bahwa Cash dari dulu memang mencintai Millie. Cash pun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Millie. Akan tetapi, ketika ia berada di depan Millie, tiba-tiba lidah Cash terasa kaku, dan dia pun malah pergi keluar untuk membeli kopi. Setelah itu, Millie pun login ke dalam game Free Life untuk menemui Guy. Guy menceritakan bahwa kehidupannya di kota yang baru ini terasa lebih membahagiakan, meski dia menyadari bahwa dia hanyalah seorang karakter NPC di dalam sebuah game dan tidak akan mungkin bisa bersama dengan Millie di dunia nyata. Guy menjelaskan lebih lanjut, bahwa perasaannya itu sudah ada sejak dia diprogram. Guy menduga, bahwa sang programmer yang memberikan kecerdasan padanya, adalah seseorang di dunia nyata yang sangat mencintai Millie. Dan Guy adalah perwujudan dari cinta sang programmer pada Millie. Mendengar hal itu, Millie pun akhirnya menyadari bahwa Cash yang selama ini menjadi sahabat dan yang menemaninya selama ini memang benar-benar mencintainya. Millie bergegas keluar dari game dan mencari keberadaan Cash. Di dalam game, ketika Guy sedang berbincang dengan Dude, tanpa sengaja dia bertemu dengan sahabat lamanya, Buddy. Kedua sahabat itu pun terlihat sangat bahagia dan sangat menikmati hidup di kota yang baru bersama warga kota lainnya. Dan film pun berakhir.